Saya sangat optimis, Mas, dengan anak-anak muda hari ini. dengan adik-adik kita, milenial Gen Z. Optimis banget. Kita buktikan aja. Kita buktikan, Mas. 30 tahun dari sekarang. 30 tahun dari sekarang. Berarti itu Pak Andika seharusnya sudah menjadi apa tuh? Capres ya. Kalau di Laut Cina Selatan kan bukan tentang kita, Mas. Itu tentang mainly, utamanya itu Amerika dengan Cina. Seperti yang saya bilang, sikap kita ya, kalau kita nggak mampu, Mas, ikut-ikut, nggak mampu lah. Kalau dipaksa ikut by system atau by design, ini dua negara besar ini memaksa kita terlibat. Saya pribadi nih sebagai anak-anak muda nih berpikiran kayak sebagai politisi tuh kalau mau bisa dan berhasil tuh butuh modal yang gede nggak sih, dan butuh ada background orang-orang besar di belakang dia untuk bisa berhasil masuk ke ranah politik Indonesia sendiri. Kalau saat ini harus saya akui iya, betul ya, Hans. Ini sebenarnya ingin saya tanyakan nih Pak Andika. Ketika Pak Andika menyatakan, mungkin istilah saya mungkin keterbukaan informasi ya, Iya. arus digitalnya kan luar biasa, Iya. sehingga Gen Z itu bisa menerima informasi dari seluruh sisi. Sementara dulu mungkin kalau tadi saya menyebutkan dunia dalam berita, ya itu kan satu sisi. Betul. Nah kan one line aja kan, dari pemerintah kepada masyarakat. Betul. Itu yang kita dapat. Betul. Nah itu sebenarnya set effect-nya itu lebih banyak sisi positifnya apa negatifnya buat Gen Z. Ketika semua informasi itu bisa diserap, screeningnya nggak ada nih. Hampir relatif kita sulit menemukan screening yang efektif untuk Gen Z itu, sehingga konten apa sih yang harus bisa diterima oleh mereka, kayak gitu-gitu loh Pak Andika. Ya, mereka kan nggak bisa menolak, Mas. Jadi kalau lebih banyak atau lebih sedikit negatif side effect-nya, itu terhadap siapa? Kalau terhadap kami, ya betul lebih banyak. Tapi juga keuntungan Gen Z milenial juga lebih banyak dengan akses yang begitu luas, bahkan dari luar negeri. Kami enggak. Jadi menurut saya nggak fair kalau kita hanya melihat sisi negatifnya terlalu banyak. Jadi gini loh, Mas. Ya. Kalau kami yang punya sumber info sedikit, sekarang ini ada yang jadi presiden, ada yang jadi konglomerat. Kan konglomerat kita juga kan rata-rata waktu itu kan juga bukan siapa-siapa. Mereka bisa. Saya kok yakin milenial ini yang diobservasi, Mas. Iya. Karakternya 3 nih yang utama. Satu, kalau milenial adalah dia yang jelas dia kerja keras. Oke. Tapi juga dia risk taker. Ini yang menonjolnya, risk taker. Dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Dibandingkan dengan generasi X. Oke. Milenial ini kan Y. Ya. Dia risk taker. Nah kemudian Gen Z ini selain open minded juga kreatif. Ini yang tidak dimiliki oleh milenial. Ini menurut saya trait atau karakter yang bagus sekali, Mas. Orang yang bisa maju kalau dia risk taker. Iya. Orang nggak berani ngambil risk, nggak berani ngambil risiko, nggak bisa maju. Itulah milenial. Gen Z kreatif. Itu juga, Mas. Nah jadi bahwasannya mereka punya sisi negatif yang kemungkinan harus diwaspadai. Ya itu tapi pasti ada lah. pasti ada. Sisi positifnya lebih banyak. Jadi kalau generasi kami, kayak presiden ini kan juga generasi kami lah, baby boomers. Bisa jadi presiden segala macam. Mereka saya yakin bisa jauh lebih banyak lagi dan mungkin di luar negeri. Saya yakin itu, Mas. Yang nggak pernah terbayangkan oleh generasi kami sekarang. Saya sangat optimis, Mas. Dengan anak-anak muda hari ini. Dengan adik-adik kita, milenial Gen Z. Optimis banget. Kita buktikan aja. Kita buktikan, Mas. 30 tahun dari sekarang. 30 tahun dari sekarang. Berarti itu Pak Andika seharusnya sudah menjadi apa tuh? Capres ya. 90 tahun. Karena kenapa saya menanyakan ini? Karena ada sebagian masyarakat Pak Andika. Nanti kita setback lagi soal isu nasional, tapi mumpung kita bicara soal usia tadi kan. Sebagian orang menggugat
ke Mahkamah Konstitusi terkait batas maksimal presiden itu seharusnya 70 tahun. Ya sebenarnya relatif aman sih buat Pak Andika kalau hari ini dicalonkan, kan kira-kira begitu. Tapi menurut Pak Andika sendiri perlu nggak sih ada nama pembatasan usia? Karena banyak orang mengasumsikan ini juga terkait dengan efektivitas kerja dan segala macam. Ya yang jelas kalau saya kan ikut peraturan perundangan ya Mas. Ya. Menurut saya itu sangat aman lah. Bahwasannya ya ada kemungkinan itu berubah, ya nggak apa-apa. Sekarang ini kan Undang-Undang Nomor 7 tahun 97 atau 2017 Ya. tentang pemilu kan syaratnya kalau usia ya minimal 40 tahun atau lebih. Bahwasannya sekarang ada yang kemudian menggugat ke Ya, MK. ini gugatnya ini batas bawah batas atas semua nih. Betul. 70 tahun sama 40 ini Betul. jadi 35 ya kalau nggak salah. Betul. Ya kalau itu dikabulkan ya kita harus patuh. Menurut saya nggak ada masalah. Berapapun apa yang diputuskan oleh misalnya negara kita, hukum, instrumen hukum termasuk MK, ya kita harus patuh. Kenapa nggak bisa? Mungkin ya kalau saya membangun sebuah tesis yang liar ini ada upaya kemudian untuk dongkel lah salah satu kandidat bakal calon presiden karena mungkin mengingat usianya ketika di 2024 nanti sudah melebihi 70. Ya itu bisa saja dikaitkan, tapi juga bisa juga nggak dikaitkan. Tapi yang jelas, yang nggak bisa diperdebatkan itu begitu hukum sudah berlaku. Misalnya Undang-Undang Nomor 17 tadi, Ya. tahun 2017. Betul. Ada yang mempertanyakan, kenapa kok 40? Iya kan 40 tahun. Lebih muda lagi. Nah, apa nggak itu politis? Ya, tadi kita bilang aja. Kalau hukum kita mengatakan itu ya sudah kita harus loyal. Itu kewajiban kita warga negara. Begitu juga kalau ada perubahan. Selama itu dirubah dengan mekanisme yang kemudian sangat diterima karena berdasarkan proses hukum juga ya harus kita terima. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Andika, tadi kan Pak Andika menceritakan banyak bagaimana kemudian optimisme Pak Andika terhadap masyarakat muda, terutama milenial dan Gen Z. Iya. Jadi saat saya bertanya, kan ada efek negatifnya, tapi Pak Andika justru memiliki optimisme banyak sisi positifnya. Nah, menurut Pak Andika, bagaimana cara mengoptimalisasi mereka sehingga yang dimaksud dengan bonus demografi oleh Pak Andika tadi itu benar-benar bisa optimal hasilnya. Jadi kan tadi kan optimisme yang dibangun oleh Pak Andika. Nah, sekarang yang saya tanya the way-nya, caranya dengan kekreatifan yang sebelum Pak Andika. Orang yang kreatif itu kan cenderung dia independen dalam berpikir. Iya. Sehingga berbarisnya mungkin lebih susah. Iya. Kan gitu kan? Iya. Nah, menurut Pak Andika bagaimana? Sekarang survei di dunia Mas ya. Gen Z itu 87% ingin menjadi entrepreneur. Gitu. Itu beda sekali Mas dengan generasi yang lebih tua. Apalagi generasi kami. Jadi entrepreneur ya? Entrepreneur artinya mereka usaha sendiri. Pas dengan kriteria yang juga disurvei tadi. Bahwa salah satu karakter mereka kan juga sebagai orang yang kreatif dan open minded. Jadi menurut saya kok yakin udah jumlah yang usia produktif itu 70%. Mereka yang bekerja itu nanggung dependent itu yang berusia 65 ke atas dengan yang di bawah 15. Itu juga lebih sedikit. Artinya generasi muda kita ini nggak lama lagi nih Mas, berapa tahun lagi ini mereka benar-benar bisa lebih maksimal merawat dirinya, merawat anaknya, Mereka dan nabung. Tidak tergantung oleh pasar kerja berarti ya? Enggak. Ya walaupun tugas pemerintah juga harus terus menciptakan ya. Saya kalau ditanya saya bisa menjelaskan juga apa yang harus kita lakukan untuk memperbanyak misalnya lapangan kerja. Ya ini yang saya tanyakan bagaimana itu. Oh iya, kalau lapangan kerja tugas kita kan pemerintah. Artinya gini, kalau kita hukum ekonomi kan supply and demand. Betul. Sementara Pak Dika menyatakan bahwa masyarakat Gen Z akan lebih banyak berkeinginan untuk jadi entrepreneurnya daripada dia masuk dunia kerja. Betul. Artinya kan demand-nya menjadi rendah terhadap pasar kerja dong. Kalau begitu. Ya enggak juga Mas. Enggak juga ya? Enggak juga. Menurut saya kita masih lebih maksimal Pak. Bisa lebih maksimal. Artinya gini, kita salah satu source atau sumber dari lapangan kerja kan investasi masuk. Investasi bisa dari domestik, bisa dari luar. Ya. Kalau domestik kan sekarang juga sudah nih. Jadi perbandingan antara investasi orang domestik dengan luar itu kira-kira 60% 40%. Oke.
60% dari luar. Tapi kalau kita lihat misalnya tetangga kita Mas, Singapura misalnya, itu tujuan investasi nomor 4 terbesar di dunia. Nomor 1 Amerika, kedua Cina, ketiga Hong Kong, keempat Singapura. Kalau yang 3 ini mungkin jauh kita nggak terlalu paham lah. Oh kenapa? Nah Singapura kan deket banget Mas. Kok bisa orang naruh uangnya untuk turunannya di Singapura? Itu nomor 4 di dunia. Harusnya kita punya kesempatan yang sama. Kenapa nggak di kita? Nah, dengan investasi lebih banyak lagi, kan trickle down effect ekonominya itu loh Mas, di negara kita itu akan lebih banyak dirasakan oleh masyarakat Indonesia, dan itu yang akan menumbuhkan namanya trickle down effect ekonomi itu kan turunan Pak. Mereka punya inisiatif, misalnya ada investasi apa, mereka inisiatif ada yang providing catering, rumah penginapan, ojek, segala macam, banyak lagi lah. Pak Andika kan menyebut ya kita melihat contoh Singapura, lalu kemudian ada Hong Kong. Kenapa kok itu menjadi tujuan investasi? Padahal kita wilayahnya, geografinya besar, SDM-nya luar biasa, SDM-nya juga luar biasa. Itu kan harus digenjot berarti. Betul, harus. Dalam perspektif geopolitik, menurut Pak Andika, Indonesia itu seperti apa sih dalam kacamata internasional, Pak? Geopolitik kita nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan negara-negara. Kan nggak bisa. Nggak bisa kita predik. Nggak bisa. Nah, walaupun yang menurut saya kita harus lakukan adalah tidak terlibat Mas. Kita nggak punya energi lah. Contohnya gini. Kenapa saya ingin kita tidak terlibat? Misalnya perang di Ukraine. Di Ukraine itu kan begitu terjadi pecah. Sudah lagi bukan perang antar dua negara. Perang antar faksi ya. Banyak negara. Rusia yang jelas sudah dibantu officially ya secara resmi oleh Iran. North Korea sudah. Belarus ya. Belarus juga sudah. Cina dalam tanda petik membantu yang diam-diam. Ukraine apalagi lebih banyak lagi. NATO, belum lagi LSM, belum lagi private companies. Sekarang itu sudah begitu Mas. Jadi bukan hanya semua nih. Bukan hanya negara top Mas. Nah, sekarang cost-nya itu loh Mas yang saya ingatkan tadi. Cost-nya itu gimana Mas? Rusia ini selain karena kena embargo, ekonominya kemudian kontraksi ya. Iya. Ini lebih banyak yang memprediksi ekonominya tahun ini dan tahun depan itu masih minus, artinya mengecil. Ukraine apalagi sudah sepertiga mengecilnya, 30% lebih kecil sekarang. Sekarang importnya Rusia Mas udah kurang 20%. Jadi kemampuannya untuk mengimpor barang itu udah turun 20%. Jadi ini efeknya kedua negara ini ya? Kedua negara, belum lagi sumber daya yang kemudian terpakai habis untuk membeli senjata dan munisi. Jadi sikap Indonesia untuk tidak terlibat itu sudah benar? Ya kita nggak punya. Ya sekarang lihatlah, kenapa Singapura? Kan saya ingin kembalikan dong. Kenapa Singapura? Singapura nggak pernah ada bentrok dengan dunia luar. Padahal bukan negara yang seberuntung kita punya geografi yang luas, tapi menjadi sentrum trade di wilayah Asia. Karena stabil. Oke. Kalau kita kan diukur Mas, ada namanya competitiveness index, indeks kompetitivitas negara. Betul. Singapura itu nomor 1 atau nomor 2, gantian aja dengan Amerika. Kenapa kompetitivitasnya tinggi? Ya karena stabil terus, meningkat terus. Gak ada gejolak-gejolak gitu. Artinya mereka punya fokus terhadap apa bahasanya, national security-nya mereka lah. Itu yang harusnya jadi PR kita. Itu harus Mas. Kita nggak punya uang untuk harus. Pasti APBN kita empot-empotan tuh Pak Andika ya. Kalau kita harus spending untuk war yang sebenarnya tidak perlu kita ambil gitu ya. Ya tadi, misalnya di Ukraine tadi. Di Ukraine tadi yang bantu sudah negara-negara besar nih Mas. Amerika bantu misalnya anutnya Javelin itu untuk tembak tank. Yang dibantu jumlahnya 8.500 dari Amerika. Itu udah sepertiga yang dipunyai Amerika. Jadi mereka mau untuk membantu lagi, waduh, kita sendiri tinggal 2/3 nih. Iya. Itu Javelin. Belum lagi misalnya peluru meriam kaliber 155. Itu penggunaannya di Ukraine 3.000 per hari. 3.000 tembakan.
Amerika sudah nyumbang 2 juta. Itu sendiri sudah mengurangi kira-kira hampir 30%. 30% jumlah munisi. Itu negara yang anggaran pertahanannya 100 kali lipat dari kita. Itu aja mereka sudah gelagapan dia ketika harus supply terus kayak gitu. Belum lagi nanti yang kira-kira kalau terjadi di Laut Cina Selatan, di Taiwan. Pertanyaan selanjutnya, apa sikap Indonesia yang seharusnya menghadapi dinamika di Laut Cina Selatan? Karena kan kita ada gesekan tipis nih Pak di Pulau Natuna ya. Betul. Sana Pak Andika. Betul. Apa sih harusnya sikap kita, dan kalaupun kita bersikap, seberapa dampaknya kepada national security kita, baik dari bidang ekonomi, politik? Ya, kalau di Laut Cina Selatan kan bukan tentang kita, Mas. Itu tentang mainly, utamanya itu Amerika dengan China. Seperti yang saya bilang, sikap kita ya, kalau kita nggak mampu Mas ikut-ikut, nggak mampu lah. Kalau dipaksa ikut by system atau by design, ini 2 negara besar ini memaksa kita terlibat. Ya sekarang saya kasih contoh. Kemungkinan potensi konflik di Laut Cina Selatan antara Amerika dengan China. Amerika sudah melakukan simulasi. Ya. Itu kan di laut tuh Mas. Sama Korea ya, latihan bersama. Betul. Berarti kan pertempurannya tidak di darat seperti di Ukraine. Yes. Kemungkinannya kecil. Kemungkinannya justru di laut pada saat pasukan ini mendekati Taiwan. Ya. Amerika memerlukan namanya anti-ships cruise missiles yang dilancarkan dari udara. Nah itu disimulasikan nih oleh mereka. 3 hari habis. Nah sekarang kita mau ikut-ikut pakai apa Mas? Gak mampu nggak? Baik, kita harus tahu dulu bahwa kita nggak akan mampu. Lebih baik menurut saya kita ini mengoptimalkan energi kita, uang kita itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Jadi nggak punya waktu lah. Kalaupun terjadi, tapi kita berharap ya sebagai bangsa internasional kita berharap tidak terjadi ya, karena sesuai dengan Undang-Undang 45 kan yang kita dorong selalu bicara soal kedamaian. Ya. Tapi kalaupun itu terjadi, maka policy menurut Pak Andika yang terbaik adalah kita tarik. Ya kita nggak punya uang untuk itu. Dan kebetulan bukan tentang kita kok. Meskipun ada gesekan dengan Pulau Natuna tuh secara koordinat itu. Iya, kita mau bisa apa? Ya sekarang juga kan sudah terjadi perbedaan itu, overclaim itu kan sudah terjadi. Dengan petanya Cina. Lah iya. Terus kita mau ngapain? Kita mau milih menggunakan kinetik, ya nggak mungkin Pak. Ya tadi kita nggak punya. Sudahlah, kita harus tahu diri sendiri. Makanya kan waktu saya menjabat saya ingin justru ngerangkul teman-teman. Karena Pak kita sendiri nggak mampu sendirian. Artinya Pak Andika ini orang yang sadar resources kita itu seberapa sih? Betul. Saya ini punya simpel konklusi dari sekian menit bicara Pak Andika nih. Pak Andika nih orangnya sangat tertarik untuk konsentrasi pada wilayah nasional dibandingkan dengan kita harus mencampuri urusan-urusan non domestik kan gitu ya Pak Andika ya. Konsentrasi kesimpulan saya. Betul, tetapi justru dengan cara kita bergaul lebih luas, menggandeng internasional, menghindari konflik, bersahabat dengan semua banyak negara. Menghindari konflik, Mas. Nah, kita kembali pada wilayah domestik. Ya. Kita menuju pemilu 2024 tidak hanya pilpres Pak Andi ya, tapi juga ada pemilihan legislatif. Lalu kemudian pada bulan Oktobernya dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah. Ya. Banyak nama yang beredar. Tadi kita juga sudah menyinggung bagaimana Gen Z ini tampil ke publik. Ya. Lalu juga sebagian dari mereka ada yang punya atensi berpolitik. Ya. Namun sayangnya yang kita dengar ini nama-nama anak-anak muda yang beredar ini ternyata punya background, ya keluarganya memang punya DNA berkuasa. Mereka seorang politisi, mereka seorang konglomerasi, atau mereka seorang pejabat publik hari ini. Sehingga banyak juga teman-teman yang menyatakan, ya iyalah tuh anak muda kan memang sudah terendorse sejak awal. Jadi bahasa kasarnya, kalau orang-orang menyebut istilah kasarnya mungkin dinasti politik. Menurut Pak Andika seperti apa? Ya selama mereka masuk dalam syarat-syarat menjadi calon, apakah calon gubernur, bupati, wali kota atau legislatif, ya menurut saya nggak ada yang kemudian apakah label atau anggapan itu kemudian salah benar, itu kan subjektif. Tetapi peraturan perundangan justru membolehkan tiap-tiap warga negara asal memenuhi syarat itu. Ya tinggal masyarakatlah yang memilih. Jadi balik lagi ke konstitusi. Oh iya. Bahwa dia punya privilege dari mana, saudara itu
ya sah-sah aja menurut Pak Andika. Ya sah-sah saja karena memang kalau dia memenuhi syarat ya sudah. Dan itulah kemudian yang akan menjadi pertimbangan. Ya. Sehingga kalau diikutin kan mungkin semuanya pengen running. Betul. Seluruh rakyat Indonesia. Tapi justru mereka lah yang harus mengubur diri. Ya seperti saya ini juga salah satu termasuk loh. Yang mengukur diri. Yang mengukur diri sejauh mana saya punya misalnya kemampuan untuk misalnya running for apa. Kan gitu. Kalau saya merasa kayaknya nggak mungkin deh. Ya udah, saya harus menurunkan keinginan saya sendiri. Tapi jadi baca wapres mungkin Pak ya. Engine-nya mungkin Pak. Ya, saya siap. Gitu yang penting. Satu tadi yang berkaitan Pak Andika, Mbak, ada pertanyaan titipan ke saya. Ini bukan pertanyaan saya, tapi banyak yang kita baca melihat background Pak Andika memang luar biasa. Ini juga tidak lepas, ya kan? Tidak lepas dari silsilah yang ada di atas Pak Andika. Ada mentua, ada ibu lah dan segala macam. Bagaimana Pak Andika kemudian menyikapi ini? Ya kita tahu lah profil Pak Andika dalam bertugas seperti apa. Tapi kita ingin dengar langsung dari Pak Andika. Bagaimana Pak Andika menyikapi orang selalu mengait-ngaitkan dengan misalnya mertuanya yang paling kuat lah karena di militer kan. Kira-kira begitu. Gimana Pak Andika? Dulu awal-awal Mas ya. Awal-awal saya merasa ini nggak fair dong. Iya. Karena apa? Saya dibawa bayang-bayang terus sih. Padahal sebelum saya kenal istri saya, sebelum saya sebelum saya bahkan mungkin pacaran, saya sudah keluar negeri 2 kali loh guys. 2 kali itu kan semuanya berdasarkan seleksi misalnya. Saya berhasil keluar negeri itu untuk sekolah waktu itu Mas, sekolah militer. Sekolah di Prancis, sekolah intelijen dengan sekolah intelijen di Australia. Itu kan atas dasar kemampuan saya sendiri. Iya. Juga dalam pekerjaan. Ya kita balik dong. Kalau memang orang besar selalu bisa membantu anaknya. Kan tidak juga. Anaknya orang besar kemudian jadi kan. Kembali kepada kapasitas anak. Lah iya. Iya kan kalau memang bantuan orang tua ini pasti jadi. Kan nggak semua anak-anak dari pejabat tinggi kita yang dulu kemudian pasti jadi juga. Oh enggak tuh. Jadi menurut saya pengaruh bantuan itu pasti ada. Tapi juga pasti ditentukan juga. Tidak bisa dinafikan tapi kembali pada bagaimana kita memprove itu kepada publik. Betul. Nah pertanyaannya, kenapa sih kok nggak ada yang jadi militer Pak Andika putra-putranya ini? Ya yang penting kita kan sudah memberikan pilihan itu Mas. Soal sempat didiskusikan. Ya paling banyak. Kalau soal militer. Iya. Ya paling banyak lah. Sejak mereka kecil kalau kita makan, kalau kita pergi ngobrol-ngobrol kan. Yang saya ceritakan kan dunia saya. Iya. Oh, Dedi kerja di kantor tadi begini. Karena nggak ada yang tertarik? Ya enggak. Tapi kan ternyata enggak. Ternyata enggak. Dan itu cukup demokratis lah berarti ya Pak Andika ya. Maksudnya dalam positioning sebagai perwira militer yang polot di depan anak buahnya pasti perandangnya itu udah jelas. Tapi ternyata depan anak tidak berkutik dengan independen pemikiran mereka ingin jadi A, jadi B, jadi C itu membebaskan aja gitu ya Pak Andika ya. Saya membantu bebas kali enggak kalau saya. Oke. Saya membantu memfilter. Kan kalau pilihan kan pasti banyak sekali. Jadi kita sempitkan dulu nih. Kita dari ngobrol-ngobrol tahunan sejak mereka kecil kan akhirnya ketahuan nih. Apa sih passionnya? Alex, Angela, Andrew. Baru kita ciutkan jadi beberapa. Nah kamu milih sendiri dari yang ini. Gitu loh Mas. Jadi mereka memilih sendiri. Tetapi juga bukan memilih yang sebebas-bebasnya. Yang penting memiliki peran kontribusi ya kalau ada profesi-profesinya putra-putrinya Pak Andika ini ya. Ada yang dokter kan, kemudian ya. Ada yang entrepreneur kan ujungnya juga kan. Terakhir. Jadi memang sudah membaca ini ya potensi demografi kita itu harus jadi entrepreneur ya. Betul, itu tidak sengaja loh. Tidak sengaja ya? Tidak sengaja. Dia yang saya lihat passionnya dari kecil, begitu SMP kelas 1, nih pilihannya Andrew. Ternyata dia milih entrepreneur, dan ternyata benar. Jadi tadi, survei dunia tadi, 87% ingin entrepreneur. Pak Andika, peran Ibu Hetty ini bagi proses kehidupan Pak Andika itu seperti apa? Karena yang kami tahu itu kalau kemana-mana, selalu ada Bu Hetty. Kalau Bu Hetty udah senyum itu, kita nih mikir nih Pak, ini senyumnya tandanya apa ini? Ada yang salah nggak pertanyaan saya? Gimana Pak Andika? Ya saya bisa bekerja sampai dengan
mencapai jabatan tertinggi di Angkatan Darat, jabatan tertinggi di TNI. Ya kan karena saya tidak terlalu banyak mikirin keluarga. Karena apa? Karena Hetty sudah menghandle. Mengambil peran itu ya. Oh iya, saya sangat terbantu. Bayangkan kalau keluarga kita berantakan, wah, ya pasti ini terbagi mas, nggak mungkin nggak. Jadi Pak Andika ini Panglima TNI, Bu Hetty Panglima tertinggi. Semua Di rumah. di rumah. Harus disclaimer dulu. Saya Panglima tertinggi Presiden. Yang kami pahami mungkin bisa dikasih pesan kepada anak-anak muda hari ini, terutama yang sedang menjalani fase bagaimana mempertahankan sebuah hubungan yang luar biasa romantis di tengah usia yang juga semakin matang. Gimana sih resepnya kok bisa, kalau yang kita lihat ini bapak sama ibu senyum terus itu menghadapi semua orang. Apa tadi kita lihat datang ke orang-orang yang senyum juga bukan hanya Pak Andika, Bu Hetty juga gitu. Apa sih resepnya kok bisa menjaga keharmonisan itu Pak Andika? Ya, yang jelas kalau saya mas ya, kalau saya menganggap bahwa keluarga itu ya harusnya sekali aja. Karena apa? Saya pernah melihat sendiri sebagai anak kecil bagaimana saya punya kakak tiri. Karena ibu saya kebetulan nikah 2 kali. Nah itu sulit mas untuk kemudian normal kembali kehidupan, sulit sekali. Karena sudah ada korban. Dan kita nggak bisa menyalahkan begitu saja para pelaku-pelaku ini, khususnya anak. Nggak bisa kita menyalahkan ya kamu nggak belajar sih sehingga nggak jadi orang. Ya gimana mau belajar kalau kecil dulu juga hidupnya nggak sama ibunya, nggak sama bapaknya, harus sama neneknya, pindah-pindah, nggak tercukupi, perhatian nggak ada. Banyak sekali lah. Jadi menurut saya, keluarga kalau bisa sekali. Karena apa? Karena yang paling sehat bagi anak-anak adalah tubuh dibesarkan oleh orang tuanya. Nah itu. Dan yang paling penting berkeluarga Pak, saya belum berkeluarga nih. Oke, ini menarik sekali. Obrolan kita akhirnya ditutup dengan kehangatan cerita bagaimana kemudian romantisme ini dijaga antara Pak Andika dan Bu Hetty. Kita nih kiri lah ngeliat di usia yang sudah masuk ke fase hampir 60 tahun, tapi kemudian kehidupan romansanya luar biasa. Publik juga bisa menilai lah. Ini kita tidak peres bahasa anak muda nih Pak. Tapi satu lagi Pak izinkan, nggak saya yang datang nih. Ini diskusi kopi ini kan banyak orang yang ternyata dari tadi mengamati, mendengar apa yang dibicarakan oleh kita, dan sebagian di antara mereka ini ternyata orang-orang Gen Z. Oh ya. Jadi kita mau undang salah satu untuk bertanya langsung Pak Andika. Jadi kita tidak desain pertanyaannya, jadi saya tidak bertanggung jawab atas pertanyaan Pak Andika. Siapa nih yang mau datang? Sama siapa masih? Yohanes. Yohanes. Umur berapa ini kan? Saya umur 25. Masih sih. Jadi gini Pak Andika, saya sebagai Gen Z ya, banyak tuh pikiran dari mungkin lebih ke doktrin dan stereotype dari orang tua tuh selalu mikir kayak kalau bisa tuh pilih pimpinan tuh yang ada background militernya supaya tegas. Nah, saya sebagai Gen Z bingung dong mas, soalnya saya nggak hidup di zaman yang emang ketegasannya tuh kayak gimana atau apa situasi kondisi negara saat itu tuh kayak gimana. Nah saya ingin tanya nih kepada Pak Andika, kira-kira tuh statement itu tuh benar atau enggak? Ya kalau ya mungkin Yohanes yang harus juga, kan Yohanes punya waktu nih. Sekarang sampai untuk presiden sampai dengan Februari nih. Saran saya Yohanes terus kan melalui sosial media, melalui media online banyak sekali lah informasi tentang calon-calon yang ada nih. Tinggal di search terus juga calon-calon di luar, tanpa presiden-presiden Perdana Menteri yang sudah pernah di luar. Seperti saya bilang tadi, sebelumnya nggak ada kok. Stereotyping itu nggak terlalu benar bahwa militer lebih tegas. Banyak sipil itu yang jauh lebih tegas, mas. Saya tahu sendiri karena saya mengikuti waktu itu. Sebaliknya militer juga tidak selalu tegas juga. Karena berbagai latar belakang. Misalnya pada saat Amerika waktu itu memutuskan untuk menyerang ke Kuwait atau Afghanistan. Ini juga kan presiden-presidennya kan juga bukan militer, tetapi nasihat dari Chairman Joint Chief of Staff atau Panglima TNI ya, justru jangan militer bintang 4-nya sendiri menyarankan jangan.
presidennya sendiri yang orang sipil, ya udah. Jadi kadang-kadang memang begitu. Jadi Yohanes punya waktu lah. Search dulu ya. Sama ada satu pertanyaan lagi nih Pak yang cukup membuat saya pribadi nih sebagai anak-anak muda nih berpikiran kayak sebagai politisi tuh kalau mau bisa dan berhasil tuh butuh modal yang gede nggak sih? Dan butuh ada background orang-orang besar di belakang dia untuk bisa berhasil masuk ke ranah politik Indonesia sendiri. Kalau saat ini harus saya akui iya. Betul ya Hans. Karena kalau enggak sama sekali juga. Karena sistemnya begini. Saya sih berharap misalnya, ini contoh aja. Misalnya di Singapura. Di Singapura tuh yang terjadi calon, mau legislatif atau menjadi calon apa. Itu justru dana kampanye dibatasi di atasnya. Kenapa? Karena mereka nggak ingin calon, misalnya calon legislatif atau calon perdana menteri segala macam, itu kemudian membeli suara. Kan dengan cara ngasih ini kan sama saja membeli suara, Johannes. Mereka tidak ingin. Karena mereka ingin benar-benar orang yang terpilih tidak membeli suara dan masyarakat itu tidak boleh dibeli. Nah itu loh. Kalau kita bisa ke situ, kita ini akan memudahkan banyak calon-calon potensial yang bisa maju. Sekarang unfortunately belum. Karena kita memang harus. Tapi walaupun begitu, saya juga termasuk orang yang sangat mendukung kalau kita janganlah. Kalau yang mendukung hanya karena misalnya pamriknya wow, mendingan nggak usah lah. Gitu. Oke, udah sih, udah cukup saya jawab pertanyaan. Makasih ya Pak. Yang terakhir itu cukup menarik sejauh ini. Memang kondisi Indonesia ini memang tidak bisa lepas dari modal yang harus ada ya. So, safety dulu baru dia bisa masuk gelanggar. Meskipun harapan kita semua orang bisa berpartisipasi sebagai orang yang dipilih. Ya, terima kasih Jenderal Purnawirawan TNI Pak Andika Perkasa beserta dengan Ibu yang menemani Bu Eti, gitu kan. Semoga ini perbincangan yang tidak hanya sekali, kita juga mungkin akan ketemu lagi, kita mungkin akan membicarakan lebih banyak bagaimana membangun bangsa dalam perspektif seorang Andika Perkasa, tapi mungkin di lain waktu karena saya rasa kita sudah cukup untuk melihat bagaimana sosok Pak Andika Perkasa secara personal dan gambarannya terhadap Indonesia di depan seperti apa. Yang jelas seorang Andika Perkasa punya keyakinan dan optimisme terhadap kita, kalian, dan kami, para Gen Z, bahwa kita adalah generasi yang penuh optimisme di dalam perspektif seorang Andika Perkasa. Terima kasih, jangan lupa untuk memfollow Instagram dan TikTok kami di @ngomong.politik. Nanti kita akan share materi-materi semua konten-konten kita termasuk diskusi yang menarik ini dengan Pak Andika Perkasa. Terima kasih Pak Andika Perkasa. Terima kasih Mas Riga.